Anda masih bersama kami di wawancara khusus eksklusif bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, tadi Bapak menyebutkan bahwa di era ekonomi kecerdasan ada lapangan kerja yang akan terbuka. Tapi apakah bisa dimaknai artinya banyak juga lapangan kerja yang bisa tergantikan? Ya, dengan catatan asalkan kita mempersiapkan, kita mengenalkan, kita mentraining, kita itu siapa? Ya pemerintah, ya industri, ya private sector, mempersiapkan betul, mentraining betul, sehingga generasi muda kita, pelajar kita, masyarakat kita tahu, mengerti mengenai tadi AI, coding, algoritma, dan juga machine learning. Kalau mereka tahu mengenai itu, artinya apa? Digital literasi mereka meningkat, kemudian skill mereka meningkat, ya sangat mudah untuk masuk ke kesempatan kerja yang ada di era ekonomi kecerdasan. Yang paling penting itu aja. Ya, dan kalau dari periode Bapak memimpin selama 10 tahun dilanjutkan sekarang ke Bapak Presiden Prabowo, ke Bapak Wakil Presiden Mas Gibran, sebenarnya Indonesia sudah ada di tahapan mana Pak untuk ekonomi kecerdasan ini dan indikatornya apa soal ini? Tadi saya sampaikan infrastrukturnya, kemudian kita telah sebagian besar sudah kita miliki, tinggal memperbaiki dan menambah. Kemudian kalau indikator untuk tadi yang ditanyakan, saya rasa kita bisa melihat digitalisasi di bidang pelayanan publik. Saya kira kita meningkat, melompat, sehingga pelayanan publik lebih cepat dan lebih baik. Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia juga, kalau kita lihat juga telah kita kejar meskipun masih perlu diperbaiki lagi. Kemudian indikator yang lain, tumbuhnya startup, ada unicorn di negara kita yang banyak, artinya ekosistem yang mendukung ke arah itu juga bisa kita perbaiki. Dan juga saya kira yang penting memang nanti adalah regulasi yang mendukung tumbuhnya sebuah ekosistem untuk mendukung masuknya kita ke ekonomi kecerdasan, intelligent economy. Saya tertarik dengan sejumlah poin yang Bapak sampaikan tadi soal infrastruktur, sumber daya manusia, soal regulasi. Saya ke soal sumber daya manusia dikaitkan dengan literasi digital yang harus kita miliki. Yang masih jadi tantangan saat ini Bapak, dari mulai ekonomi digital ke ekonomi kecerdasan adalah masih belum meratanya soal literasi digital ini, dari Sabang sampai Merauke. Menurut Bapak, bagaimana menjawab tantangan ini agar kita punya literasi digital yang kuat secara merata? Ya, tugas pemerintah, tugas kita semuanya, tugas sektor swasta untuk bersama-sama mengenalkan kepada masyarakat mengenai tadi AI, coding, algoritma, mengenai machine learning bersama-sama, dan training pelatihan-pelatihan harus dilakukan merata di seluruh tanah air agar kita nanti bisa masuk ke era ekonomi kecerdasan ini betul-betul dalam posisi yang siap. Karena menurut perkiraan saya dalam 5, 10, atau 15 tahun yang akan datang akan terjadi revolusi besar dalam penggunaan artificial intelligence. Yang kedua, revolusi besar juga dalam penggunaan humanoid robotik. Nah, ini
perubahan besar ini harus kita antisipasi dengan menyiapkan infrastruktur, menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan regulasi yang mendukung ke arah itu. Ya. Dan ini jadi tugas pemerintah terutama ya Pak. Dan Bapak sudah memulai ini ya untuk keterampilan digital. Sejak itu Bapak jadi concernnya salah satunya untuk keterampilan AI. Tapi masih memerlukan banyak sekali perbaikan-perbaikan untuk dalam rangka mengejar ke era ekonomi kecerdasan. Karena langkah yang kita butuhkan juga akan jauh lebih cepat dari ekonomi digital itu ya Pak? Iya, betul. Dan kalau bicara soal tadi AI, keterampilan soal kecerdasan buatan, kita berlomba ada yang namanya humanoid robotic. Tapi pada yang kita lihat dalam akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, yang jadi kekhawatiran justru AI disalahgunakan untuk disinformasi, untuk keamanan data yang terancam karena itu. Bapak bagaimana? Itu yang saya khawatir, itu yang saya sangat khawatir dan itu yang saya takut. Jadi penggunaan AI, nantinya penggunaan humanoid robotik untuk hal yang tidak baik. Sehingga sekali lagi dibutuhkan regulasi yang ketat dalam rangka mengontrol penggunaan AI, penggunaan humanoid robotik, sehingga betul-betul barang ini berguna bagi kehidupan kita, berguna bagi ekonomi kita, justru tidak yang tadi kita khawatirkan akan merusak sendi-sendi kehidupan kita. Sekali lagi, diperlukan regulasi, aturan yang ketat dalam rangka mengontrol penggunaan AI, mengontrol penggunaan humanoid robotik. Dan ini memang harus disiapkan segera, didiskusikan segera oleh kita bersama, sehingga aturan mainnya menjadi jelas. Regulasi ini memang sulit ya Pak, apalagi untuk mengejar teknologi yang semakin cepat, seringkali aturan yang tertinggal di belakang. Ya, biasanya memang swasta lebih cepat dari regulasi. Teknologi juga lebih cepat dari regulasi. Ini yang harus menjadi concern kita bersama. Iya, regulasinya, tapi harus diimbangi juga dengan literasi digital. Jadi banyak sekali faktornya, tapi Bapak yakin Indonesia sanggup untuk menghadapi era ekonomi kecerdasan ini, Bapak? Ya tadi, asalkan. Pakai asalkan kita segera memperbaiki infrastruktur yang kurang. Infrastruktur fisik, infrastruktur digital. Yang kedua, juga asalkan kita segera juga mentraining, mengenalkan AI, coding, algoritma, dan machine learning kepada generasi muda, kepada masyarakat. Yang ketiga tadi, regulasi yang ketat yang harus kita segera siapkan. Kalau ini semuanya dikerjakan ya artinya kita siap menghadapi era kecerdasan. Karena memang ini adalah masa-masa ekstrim di mana perubahan itu akan sangat drastis sekali. Ini mungkin akan seperti revolusi industri di tahun 1760. Saat itu dari pertanian tradisional masuk ke era mekanisasi, era industri manufaktur, dan juga era urbanisasi masuk ke kota. Ini yang mungkin kejadiannya akan seperti itu. Sehingga saat itu produktivitas globalnya naik drastis, produktivitas nasional di beberapa negara juga naik drastis karena bisa mengikuti perubahan zaman pada saat itu. Di zaman Raja George ketiga ya. Seingat saya Raja George ketiga. Saya rasa akan kejadian itu mungkin dalam 10-15 tahun yang akan datang akan kejadian, yaitu produktivitas globalnya naik drastis karena adanya penemuan-penemuan teknologi, terutama AI dan humanoid robotik.
Iya, tatanan dunianya akan berubah drastis. Jadi kita harus siap untuk itu. Berkali-kali Bapak menekankan soal infrastruktur, SDM, regulasi lagi. Regulasi ini yang jadi kendala tadi, regulasi dengan teknologi, regulasinya di belakang, teknologi sudah maju di depan. Yang jadi kendala adalah regulasi ini butuh waktu. Baik itu dari sisi pemerintahnya, aturan-aturan yang ada di sektor usaha, di sisi lain juga pendidikannya, institusi, itu semua butuh waktu. Apa artinya untuk pembuatan regulasi butuh lebih ringkas juga untuk mengejar ini, Bapak? Ya kita memang harus berubah semuanya. Kalau dulu-dulu pembuatan undang-undang, pembuatan regulasi, pembuatan aturan-aturan memerlukan waktu lama, sekarang memang harus cepat. Karena ini eranya era real time. Jadi semuanya diolah secara real time untuk menghasilkan sebuah keputusan yang cepat dan tepat. Kalau enggak lagunya masih lagu lama terus ya kita harus ngomong apa adanya, kita akan ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Kalau lagu lama kasetnya rusak ya Pak ya, jadi itu tidak boleh terjadi. Nah, dengan ini artinya butuh ada keinginan, ada kemauan, begitu kan Pak? Kemauan untuk mengubah regulasi tadi. Kalau masih pola lama ya tidak akan bisa. Memang harus dirubah. Meskipun birokrasi itu seringkali sulit untuk itu ya Pak. Dan jangan lupa AI ini sekarang sudah di negara-negara lain sudah mulai digunakan secara masif. Kita juga sudah di beberapa perusahaan sudah menggunakan juga AI karena perkembangannya sangat cepat sekali ya. Kalau kita lihat sekarang DeepSeek yang dimiliki oleh Liang Wenfeng dari China, kemudian Google yang sekarang sudah punya Gemini, Gemini juga udah ada juga yang Mark Zuckerberg sekarang juga sudah punya Meta AI. Saya kira ini kecepatan teknologinya sangat cepat sekali. yeah. Sehingga kalau kita tidak ikut mengejar, akan betul-betul akan ketinggal. Kalau negara berkembang atau negara maju sudah punya tadi sejumlah indikator tadi, infrastruktur, SDM, dan juga regulasinya sudah menuju ke sana. Tapi untuk negara-negara berpenghasilan rendah, setidaknya untuk masuk ke era ini, apa yang harus dilakukan, Pak? Itulah yang menjadi problem besarnya di situ nanti. Sehingga kalau ini tidak negara berkembang, negara yang berpendapatan rendah, tidak menyiapkan infrastruktur, karena menyiapkan infrastruktur juga memerlukan anggaran. Ya. Ini problemnya di situ, di anggaran. Nah, kalau problemnya di situ, saya kira memang yang paling penting kerjasama, kolaborasi dengan negara lain, dengan investor itu diperlukan oleh mereka. Ya. Untuk agar infrastruktur menjadi siap. Kemudian SDM juga menjadi masalah besar juga. Ini sehingga memang yang saya takutkan adalah gap antara negara yang berpendapatan rendah dengan negara maju semakin lebar karena adanya penemuan-penemuan teknologi baru ini, terutama AI dan humanoid robotik. Kalau pola pikirnya harus baru, kalau perangkatnya harus baru, ekosistemnya harus baru, berarti harus ada yang diredefinisi, harus ada yang didefinisikan ulang soal ekonomi kecerdasan ini. Apa saja Pak? Jawabnya usai jeda, kami segera kembali.